selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Karya dan beberapa yang drop cash. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam JSMR, ketujuh Kras, ke-8 ADCP, ke-9 Jikon, ke-11 BSML, ke-11 SSIA, ke-12 BKTP yang arah selanjutnya DRMA, dan terakhir BERT. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup di harga 94 menguat 3,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di lubuk resminya WG ada masih distribusi dari YU. Langsung saja ke teknikalnya, ini saya pakai Stockbit. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu masih distribusi, tapi kalau dilihat frekuensi analisernya ya cukup bagus. Asing terlihat memang terus jualan dari September 2 bulan yang lalu. Kalau ditarik dengan garis di mana support resistennya kondisi seperti ini, ya 90 itu support semenjak Agustus dan ternyata dipertahankan, sempat mau jebol 90 tapi kemudian naik. Sayangnya waktu itu juga saya analisa dia waktu di area ini nih. Yang perkiraan saya bisa tembus 100 ternyata gagal. Jadi kondisi seperti ini ya masih mencoba rebound. Mungkin bisa jadi double bottom nantinya dengan resisten neckline di 105. Nah ini bisa jadi resisten dan sekarang di bottom. Jadi boleh beli nggak sih seperti ini ya? Kalau Bapak Ibu siap stop loss di 8887 atau 86 silahkan aja. Dengan reward ya ke 100-105 itu. 103 aja 9% stop lossnya, 8% cukup dalam. Ya karena Bapak Ibu belinya di 94. Kalau di 90, di 91 ya risknya sesuai aja 5%, 6% kan. Kalau menurut saya ini sentimen dari mungkin IKN nanti, makanya dia naik juga ya. Jadi seperti itu aja untuk WG, lagi mencoba kembali rebound. Untuk WG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 140 menguat 1,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di buku resminya Witon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Witon baru tembus lagi 135-nya ya, 130 ya supportnya area itu. Sekarang baru bangkit dengan resisten yang ada kalau terlihat ini di 155. Nah, ini arah resisten yang ditujunya dan kebetulan di situ ada EMA 200. Ke situ arahnya. Tapi kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang boleh nggak sih? Karena melihat dari bandar detektornya itu ada akumulasi, big akumulasi dari DHOD, small akumulasi dari AT, normal akumulasi dari XA ya. Dan kalau dilihat dari frekuensi analisanya juga cukup bagus. Net foreign buy sell-nya juga terlihat asing mulai beli lagi. Ya bisa kalau Bapak Ibu berminat, tapi disclaimer-nya cukup dalam, memang sudah cut loss-nya 7% dengan reward minimal sama dan ya 1/2 kalau Bapak Ibu tertarik dengan Witon. Jadi seperti itu aja untuk Witon. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada candle ekor panjang doji, volume meningkat, bagus, harusnya sih lanjut ya. Kecil kemungkinan kalau dia jebol lagi 130-nya. Itu jelek kalau dia jebol. Mestinya sih aman ya. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup menguat 4,81% ke harga 392. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di buku resminya Wika diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, Wika bagus, frekuensi analisanya bagus dan mulai dibeli oleh asing lagi. Kalau dilihat dari bandar detektornya itu ada normal akumulasi ya, bisa dikatakan ada akumulasi walaupun tipis dan sekarang lagi di support. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya di area 380 390. Kalau dilihat dari time frame daily, ini dia baru aja mulai bangkit nih. Saya perbesar ya biar Bapak Ibu juga jelas. Nah ini bottom nih sudah kelihatan ya, cuman terlalu jauh sekarang ya. Harusnya Bapak Ibu kalau nekat tuh udah tahu kan di mana bottom ya. Oh ini kayaknya 370 bottom nih. Boleh nggak sih nangkap pisau jatuh belum ada konfirmasi ya, boleh aja. Atau nunggu candle hijau dekat nih ya, 384 beli kan pas candle Morningstar nih, sebelumnya ada candle ini. Kalau ditutup ya. Nih ya saya gambar nih candle Morningstar nih. Pas Bapak Ibu beli mungkin kan udah bener aja tuh. Pas hijau baru beli bisa, asal jangan hijau dah. Misalnya hijaunya nih waktu itu nggak mau beli di 384, pas hijaunya di 400 baru beli. Nah itu jauh juga kan dari pas seperti ini ya. Bapak Ibu analisanya, wah ini pola Morningstar nih, bisa beli. Ya udah beli, yang penting tahu di mana supportnya yang kira-kira harus stop loss ya. Misalnya di bawah 366 stop loss. Misalnya seperti itu ya. Bapak Ibu buat aja trading plan-nya seperti ini. Nah, cut loss-nya anggap aja di 362 atau 360. Pokoknya ya 6% saya cut loss. Sempat turun tapi nggak kena cut loss kan? Ya tenang aja. Karena Bapak Ibu sudah punya trading plan atau sudah pasang auto stop loss misalnya di 362, 364 atau 360. Dan 2 hari dia sempat turun, Bapak Ibu nggak keganggu juga psikologisnya kan? Karena merasa masih belum kena stop loss-nya.
Dan akhirnya di hari Jumat baru dia rebound. Dan ya lumayan juga profitnya udah 2%. Nanti kalau naik lagi ke 400 dapat 4% kan lumayan. 4 hari simpan seperti itu. Yang penting tuh punya trading plan. Kalaupun harus cut loss saja. Diuji terus trading plan Bapak Ibu. Itu ya. Jadi seperti itu. Kalau beli harga sekarang ya cukup jauh dari support ya. Tapi peluang untuk naik tuh ada. Karena dia terus membentuk higher low. Dengan target naiknya ini kemana? EMA 200-nya kalau jalan. Biasanya kan akhir tahun ini grup karya itu biasanya dapat pencairan ya. Kalau nggak salah tuh ya. Keluar itu bayaran untuk kontraknya biasanya ya. Nah, akhir tahun tuh biasanya kan. Nah, ini bisa jadi double bottom nanti. Dan sekarang ini area bottom kan. Ya udah, kalau dia mau bentuk low baru, kalau mau tinggalin aja seperti itu ya. Tadi berapa? 8% apa? Nih, 8% dengan reward minimal sama aja lah. 8% juga dengan nih. Bahkan 1 banding hampir 4. 28% tuh kalau jalan ya. Tapi ada prosesnya naiknya. Nggak langsung cepet juga ya. Tapi ini disclaimer, bukan perintah jual dan beli. Bukan rekomendasi. Silahkan dianalisa kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADI yang ditutup di harga 416. Menguat 3,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ADI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ADI bagus. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari bandar detektor itu ada big akumulasi sampai top 5 ya. Dengan kondisi seperti ini ya memang neckline-nya itu ada di 420. Kalau tembus itu baru dia mematahkan yang dulunya support kuat jadi resisten kuatnya. Dan sekarang support ADI sudah terbentuk dan sudah kelihatan di 390. Tinggal Bapak Ibu seperti apa skenarionya, strateginya untuk kalau minat beli ADI. Kalau menurut saya condong ke atas arah ADI. Apalagi kalau ISG bullish, ya sektor rotasi pasti kecipratan semua sektor itu akan naik pada waktunya. Nanti kalau ISG bullish pasti ada aja ceritanya, sentimennya dia naik, ada putaran ya, rotasi dari beberapa sektor. Apalagi candlenya ini doji, hammer, ekornya panjang dan ini neckline ya, neckline double top. Ya kalau sampai dia jebol 400 atau 390 nya terkonfirmasi pola dead cat bone dan melanjutkan penurunan double topnya ini. Bahkan bisa ke 320. Seperti apa sih ya? Seperti ini. Kalau dia koreksi tiba-tiba jebol 390, nih pola dead cat bone-nya bisa ke 330, 300 itu ya. Tapi karena ISG sinyalnya lebih condong ke atas ya, semoga aja ADI bertahan dan bisa breakout 420, 430-nya sih breakout minggu depan cukup oke itu untuk ADI. Jadi seperti itu loh ADI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang sudah naik cukup signifikan 6,25% ke harga 595. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PTPP hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTPP mantul dari support 540 juga, 540, 550 itu dijaga dan ya ada peluang reversal mencoba kembali menembus EMA 200-nya di 625. Kalau resistennya sih ada di berapa nih? Di 660, 650 ya. 660, 650. Nah, area ini ya. Ini area resisten yang akan ditujunya minggu depan. Kalau dilihat ini pola candle-nya sudah terbentuk dan turun. Tapi memang nggak sampai bawah ya. Setengahnya aja dia udah mantul. Karena melihat ada support. Jadi aman nggak? Semestinya aman. Kecuali memang tiba-tiba pola dead cat bone. Minggu depan jebol lagi berapa? 550 ya. Ya mungkin lanjut lagi pola cup and handle lanjutannya ya kalau dia pola dead cat bone. Tapi kemungkinan besar sih aman ya. Kalau dilihat dari bandar detektor atau dari broker summary-nya ada small akumulasi dari PTPP. Jadi seperti itu aja untuk PTP. Juga bisa Bapak Ibu perhatikan untuk beli ya tergantung masing-masing di harga berapa. Supportnya 550, 545 itu bisa jadi toleransinya. Selanjutnya ada JSMR yang ditutup di harga 4.360 menguat 1,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya JSMR hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikanya JSMR, waduh kena profit taking juga ya. Dia sempat naik ke berapa tuh? 4.540 high-nya dan turun ke 4.360. Lumayan turunnya 3% apa 4% ya. Kalau ada yang beli pucuk, tapi nggak masalah sih kalau Bapak Ibu beli pucuk, biarin aja lah dulu, hold aja. Tapi disclaimer ya, sekarang supportnya masih sama 4.100 ya, 4.100 ya aman aja nih kalau menurut saya ya. Paling nge-swing bawah dikit terus coba naik lagi. Karena Bapak Ibu perhatikan juga nggak terlihat distribusi yang besar, cuma normal distribusi dan small distribusi. Kalau dilihat ya average-nya, jadi oke aja lah.
Untuk JSMR siapa tahu dikasih koreksi lagi hari Senin dapat harga lebih murah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya bagus candlenya, ekor panjang dan membentuk higher high walaupun juga membentuk lower low, tapi nggak masalah. Ini kelihatan konsolidasinya, resisten yang akan ditembusnya kalau mau uptrend lanjutan 4.500 4.600 siap-siap uptrend lagi. Ini kelihatannya JSMR lagi konsol ya, jadi kalau mau beli ya pastinya dekat-dekat supportnya aja seperti itu. Untuk JSMR langsung saja ke saham selanjutnya, ada Crush yang ditutup di 166 menguat 1,21%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Crush distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Crush kalau dilihat dari bandar detektor itu biasa aja ya, nggak ada terlihat yang cukup signifikan. Kalau dari net foreign sell ya terlihat memang beberapa hari masih ada net sell, net buy-nya tipis-tipis, tapi kalau dilihat dan dihitung ini supportnya ya di 162 160, jangan turun dari itu. Kalau Bapak Ibu yang beli ya sampai turun dari 160 cut. Targetnya kemana? Terdekat ya 180, dan sangat mungkin kalau ini uptrend minimal arahnya itu 200. Dari harga sekarang ke 200 berarti 34 poin, lumayan kan? 10% lebih ya, 15% apa? Risknya paling 5%. Coba hitung dulu ya. Tapi disclaimer, ini hanya gambaran analisa dan belum tentu juga sesuai plan, dan ya cut loss-nya nggak dalam ya, 4% ya. Ya 5% lah. Dengan reward minimal ke 188%. Lumayan kan? 1 banding hampir 2. Apalagi ke 200. 1 banding 4. Menarik kan untuk Crush kalau jalan ya. Kita lihat aja minggu depan seperti apa untuk Crush. Yang penting minggu depan gak ada cerita lagi dia turun di bawah 160. Kalau turun ya tandanya lemah. Jelek. Itu untuk Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DCP yang ditutup di harga 56 menguat 1,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya ADCP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ADCP belum menarik. Apalagi masih distribusi di bawah, memang sudah melawan. Kalau dilihat volume lumayan meningkat hari Jumat kemarin. Tapi kalau dilihat dari net foreign buy sell itu masih net sell asing. Untuk frekuensi analisanya juga belum bagus. Kalau saya sih skip aja. Mending sekalian ADI-nya daripada anak perusahaannya ADCP ya. ADI sekalian ya. Kalau ADCP ini tunggu aja dia di atas 60. 60-62 itu baru perhatikan. Karena dia mau ke 80 ke 100 kan harus lewat tuh. Nah lihat itu buying powernya kuat gak dia nembus. Kalau kuat ikut masuk harga atas aja. Ya nggak masalah. Beli harga atas, jual harga lebih atas lagi. Buy on breakout. Seperti itu. Untuk ADCP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Gcon yang ditutup di harga 103 menguat 0,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Gcon diakumulasi. Nah Gcon memang dilihat dari broker semuanya tadi akumulasi kan nih, bandar detektor juga akumulasi. Supportnya sama dari dulu. Itu pakai aja ya dari semenjak kapan nih? Juni 2022 itu 96. Nah 100 itulah pokoknya toleransinya 96. Jual tutup bawah itu. Targetnya kemana? Langsung tarik 120. Tuh dari harga sekarang ada potensi upside 20%. Tapi cut loss-nya sekitar 7 apa 8%. Ya, siap nggak Bapak Ibu seperti itu skenario-nya? 9, ya nggak sampai 8% ya cut loss-nya. Ya itulah. Target profit 20%, 16%. Nah, kalau mau seperti ini bisa ya. Tapi lagi kurang oke nih. Karena terus membentuk ekor ya. Nih, kalau kekecilan gambarnya. Kan tadi, sorry ya. Kalau kekecilan gambarnya tadi. Kita lihat seperti ini aja. Nah, arahnya masih belum kuat nih karena ada ekor, tapi dia membentuk higher high. Ya, kita lihat Senin aja. Senin mampu nggak dia tembus berapa nih? 107, 110-nya itu. Kalau tembus ya sinyal potensi besar ke 120, tapi tembus dulu 100 berapa? 110. Lumayan ya kalau mau beli buy on breakout. Silakan kalau mau beli harga sekarang silakan. Kalau mau nunggu di bawah mepet 100 beli juga boleh. Ya, bagaimana strategi masing-masing karena setiap strategi itu bisa menghasilkan profit tapi dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu. Mana nyamannya? Beli ngantri kah? Beli sekarang kah dengan cut loss lebar atau beli pas buy on breakout? Yang penting punya strategi, punya trading plan. Seperti itu ya. Untuk Gcon kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup bagus doji dengan koreksi volume kecil. Frekuensi analisarnya minggu ini juga meningkat dan asing net buy dan ada normal akumulasi. Ya ada peluang lah mencoba rebound kalau menurut saya untuk Gcon. Seperti itu Gcon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSML yang ditutup menguat 21,05% ke harga 184. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSML ada distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, memang terlihat ada distribusi ya. Si CP 2,9 miliar, tapi kalau dilihat volume, waduh nih volumenya rapi nih, nggak tahu ada cerita apa ya, apakah di maintain, apakah repo, tapi ya kalaupun repo, kalau teknikalnya oke, beli. Targetnya kemana nih kalau jalan? Minimal 200 lah ya, bahkan mungkin 220 tuh bisa tuh BSML ya, 220 sampai 230 itu resisten kuat semenjak Agustus 2023, dan resisten minornya ada di 200 area ini ya, berarti setiap naik turun tuh 20 poin. 200 ya Mak, coba tarik mana, nah nih ya, berapa nih, 190 sampai 200. Nih arah selanjutnya mungkin gak sih ditembus. Kalau dilihat volume seperti ini ya harusnya tembus, apalagi asing itu terus meningkat setiap hari ya. Di 1 November beli, terus meningkat lagi jumlahnya, 2 November, 3 November meningkat lagi, ya harusnya didorong sih ke atas. Kalau ditarik dengan trendline downtrendnya ini, tarik garis, dia harus menembus 200-nya baru mematahkan trend downtrend. Tapi kalau mau uptrend ya harus tembus EMA 200-nya di 220. Ada peluang lah. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah, pasang trailing stop, jagain profitnya aja. Follow the trend bisa ya. Misalnya beli di area bawah ini waktu itu di 150, kan sekarang udah 20% lebih. Ya sisakanlah 10% profitnya, atau stop loss profit, atau pasang trailing stop, seperti apa aja strategi Bapak Ibu. Tapi kalau menurut seperti itu. Untuk BSML sangat mungkin lanjut target terdekat 200. Tapi ini disclaimer. Langsung saja ke selanjutnya. Ada SSIA yang juga ditutup menguat 3,38% ke harga 428. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarnya, SSIA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, SSIA juga bagus, ada big akumulasi. Asing terus beli, bahkan dari seminggu yang lalu. Volume juga meningkat, berarti ya cukup valid. Harusnya sih lanjut, kecil kemungkinan kalau turun lagi ya. Targetnya kemana, neckline cup and handle-nya itu ada di 440. Tembus itu jauh arahnya, 500 perubahan per harga. Lumayan, berapa tuh? 14% ya kalau beli dari atas. Tapi kalau beli dari bawah ya lebih panjang lagi profitnya, 13% ya. Ya lumayan lah ya, 13%. Kalau harga sekarang 16% ya, tergantung Bapak Ibu lah ya. Kalau dilihat kondisi sekarang supportnya masih sama 400. Agak jauh memang ya dari support. Tunggu aja koreksi ya, mungkin ada koreksi dikit baru ambil. Kayaknya sih kecil kemungkinan kalau dia jebol 400. Harusnya dijaga. Jadi kalau ada koreksi, malah kesempatan Bapak Ibu beli dengan risknya kecil. Kalau jebol 400, jual aja dulu. Pokoknya mestinya ya, kalau kondisi seperti ini menurut saya nggak akan jebol. Kecil kemungkinan kalau jebol 400. Tapi ini disclaimer ya, analisa juga bisa salah. Ya itulah gunanya saya pakai trading plan, pakai stop loss. Kalau nggak sesuai analisa saya, ya saya jual dulu. Ngapain saya hot dan berharap kalau di bawah terus turun, rugi waktu. Tapi nggak selalu semua orang bisa sama profil resikonya. Ada yang siap rugi waktu, sabar menunggu sampai profit itu bulanan, tahunan ada. Karena banyak yang cerita ke saya DM juga. Setelah setahun, 2 tahun baru profit. Ya itu kalau sabar menunggu. Dan memang uangnya nggak dipakai uang dingin. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau menurut saya, SSIA lebih condong ke atas arahnya untuk bulan November ya. Nih kalau Bapak Ibu lihat, dia ada condong ke atas karena volume mulai meningkat ya. Asing juga mulai beli. Jadi minimal 440 arahnya minggu depan. Seperti itu tuh. Untuk SSIA, langsung saja ke saham selanjutnya, ada BKTP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BKDP yang menguat Altra. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BKDP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BKDP yang ditutup arah menguat 34,54% ke harga 74. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy tapi cuma 2 lot ya. Ya nggak ada ngaruh lah dengan asing. Berarti ini ya bandar lokal. Kalau dilihat bokar semarinya, BKDP ada ya akumulasi tipis. Biasa aja nih. Takutnya sih tiba-tiba diguyur. Ya hati-hati, pergerakannya cukup liar. Oh ini properti ya, pantas dia naik karena sektor properti juga sentimennya ada. Langsung saja ke teknikalnya, BKDP bisa naik nggak ya? Harusnya bisa, kan arah. Tapi Bapak Ibu lihat, dia setiap arah ya. Ini history sebelumnya ya. Dia arah itu kadang membentuk ekor. Nih contohnya, ini dia arah ekor. Arah nggak arah sih 8%, habis itu ekor ke bawah. Hati-hati ya, jangan beli di pucuk. Walaupun memang ada historinya dia terus naik arah, naik. Tapi ini kan kita nggak tahu rencana bandarnya seperti apa ya. Kita harus punya trading plan. Dan bagi Bapak Ibu yang kurang memahami teknikal, nggak bisa mantangin market, jangan beli ini. Menurut saya hindari. Ya, kalau dia naik ya untungnya besar kalau arah lagi. Tapi kalau dia tiba-tiba naik sebentar terus dibanting turun, ARB 34% kan nyangkut, sayang ya. Pokoknya hati-hati, ini nggak cocok kalau Bapak Ibu yang kurang memahami
technical atau nggak bisa mantengin market ya. Harus disiplin ini. Kecuali Bapak Ibu juga punya dari bawah, sudah nekat beli di bawah. Kalau sudah 34% nih resikonya udah besar. Takutnya sih guyuran. Nih histori sebelumnya aja dia arah terus habis itu dibantai turun kan. Tapi kayaknya sih ini bisa lanjut, bisa hijau. Kecil kemungkinan kalau ekor. Tapi disclaimer ya, hati-hati lah, jangan kalau nggak bisa ngikutin. Apalagi mantengin market, apalagi lagi kerja kan, jangan beli ini. Kalau menurut saya hindari lah seperti itu. Tapi yang biasa pas trade, ODT, scalping ya saham-saham seperti ini menarik, dicopet-copet ya, dapat 3%, 5%, 6% bisa bungkus. Bahkan ada yang 1-2% keluar masuk juga ada. Karena strateginya tergantung masing-masing. Seperti itu ya. Untuk BGDP ini super high risk. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup menguat 7,31% ke harga 1.540. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker kemarinnya DRMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. DRMA oke nih. Dia berhasil breakout 1.500, valid nggak? Kayaknya valid. Kalau dilihat dari bandar detektor itu big akumulasi BB, CC, LG, NI, JP, BK, KK, AKAS ya. Kebanyakan broker-broker yang jarang dipakai retail yang akum. Dan dia berhasil breakout 1.500-nya. Sempat sekali false break di Oktober terus turun. Lorot ya. Jadi kondisi seperti ini sangat mungkin ke 1.760, 1.800 arahnya untuk DRMA. Menarik DRMA walaupun ekor dari atas lebih condong menurut saya ke atas. Pokoknya hati-hati kalau dia gagal bertahan di atas 1470, out aja. Kalau mau beli buy on break sekarang boleh nggak sih? Ya boleh. Siapa tahu ada koreksi dulu kan lebih dapat bawah kalau dikasih. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat juga volume meningkat signifikan. Harusnya sih ini serius naik. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ya ini swing low sebenarnya, tapi dia lagi akum ya. Jadi arahnya kemana? Ke atas. Siap-siap ya. Ini udah konfirmasi harusnya swing low. Paling nggak dia nge-swing atas 1.800. Boleh nggak? Masih ada kesempatan? Boleh. Kalau mau beli buy on break ya fall break jual. Atau average down kalau turun ke bawah. Tapi ya tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Untuk DRMA ya, menarik DRMA. Langsung saja ke saham terakhir ada BIRD yang ditutup terkoreksi 2,09% ke harga 1.870. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat di broker kemarinnya BIRD itu distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BIRD big distribusi ya. Terlihat tadi juga di HOTS distribusi ya. Ini big dia distribusi. Kalau dilihat ini juga ya. Jadi kemana arah bird ya, turun dulu lah. Kalau melihat kondisi seperti ini, tunggu di mana ya kira-kira? 1.800 kah? Atau 1.850? Coba kita lihat aja 1-2 hari ke depan ya. Kira-kira ini memang ada di area neckline nih. Area demand-nya dulu. Dulu itu resisten kuat, sekarang jadi support kuat mestinya ya. 1.830 sampai 1.800 berapa nih? 50. Ya kita lihat ya, satu candle lagi atau 2 candle. Kalau dilihat asing masih beli nih. Bahkan dari Agustus dia beli. Bisa dihitung jari. Jualannya juga tipis-tipis kan, asing malah net buy. Tapi ya kalau lagi turun aja, nggak bisa juga kita hindar, nggak bisa juga ngikut asing. Asing nggak tahu kapan jualnya kan. Bisa aja 3-5 tahun ke depan baru jual. Ya kita sebagai trader ya jangan ngekor. Kalaupun asing beli tapi sudah jebol support ya jual. Kalau menurut saya kalau mau trading, mau cepat bertumbuh portofolionya. Tapi kalau mau ngikutin asing sampai kapanpun ya boleh juga sebenarnya, itu strategi ya, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu ya. Untuk bird kita lihat 1-2 hari lagi kira-kira tembus nggak 1.800 atau 1.830 itu. Kalau bertahan ya bisa jadi itu swing low-nya dan siap-siap swing atas lagi. Memang masih downtrend, arahnya ke bawah, terus membentuk lower low, lower high. Untuk bird seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.